Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran yang sama, yaitu pembelajaran ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. InsyaAllah kita akan melanjutkan di bab idgham bila gunnah sama iqlab ikhfa. Nah, kita memasuki bab setelahnya, yaitu ada namanya bab pelajaran idgham bila gunnah. Pengertiannya hampir sama pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pengertiannya hampir sama, yaitu adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra, maka dibaca melebur tanpa mendengung. Yaitu idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra, maka dibaca melebur tanpa mendengung. Ya. Bedanya dengan bila gunnah apa? Idgham bila gunnah bedanya yaitu dia apa? Sebelumnya dia melebur dan didengungkan. Sedangkan kalau idgham bila gunnah itu dia melebur tanpa didengungkan. Jadi tidak ada dengungnya ya. Hurufnya idgham bila gunnah itu cuma ada dua. Hurufnya lam dan ra. Lam dan ra. Nah, caranya gimana? Ketika dia bisa dibaca idgham bila gunnah itu sama caranya. Yaitu harus didahului namanya ini tadi. Nun sukun atau tanwin. Tanwin ini namanya tanwin. Kalau diperinci apa kemarin? Fathatain, kasrotain, domatain. Kalau garisnya satu fathah, kalau garisnya dua fathatain, kalau garisnya bawah satu kasroh, kalau dua gini namanya kasrotain. Kalau domah seperti ini, tapi kalau ada kebalikannya kayak gini namanya domatain. Jadi apabila didahului nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah, hurufnya cuma ada dua, lam atau ra, maka cara bacanya pasti melebur tanpa didengungkan. Contohnya, ini nun sukun bertemu dengan apa? Lam. Nah, tadi kaidahnya apa? Kaidahnya harus didahului ini tadi. Nun sukunnya berarti benar ya, didahului nun sukun dulu ya. Terus bertemu dengan hurufnya idgham bila gunnah. Hurufnya apa di sini? Lam ya. Di sini ada benda? Ada ya. Berarti cara bacanya pasti melebur dan mendengung. Gimana cara bacanya? Miladun. Gak ada cara bacanya miladun. Gak ada. Karena tadi bacanya gimana? Melebur itu maksudnya apa? Memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Jadi langsung miladun. Bukan miladun. Karena kenapa enggak miladun? Ini tadi tanpa didengungkan. Jadi bacanya langsung dimasukkan huruf nunnya ke huruf lamnya, huruf setelahnya. Miladun enggak ada. Miladun. Kalau misalnya ketemu huruf-huruf gini lagi, bacanya masih miladun. Kenemenan berarti. Ya. Kemudian contoh berikutnya, di sini tanwinnya tapi yang domah ya. Di sini saya birukan biar tahu perbedaannya nggih. Ra bertanwin bertemu dengan huruf ra. Huruf ra di sini hurufnya apa? Idgham bila gunnah. Hurufnya idgham bila gunnah. Maka cara bacanya pasti dimasukkan ke huruf setelahnya tanpa mendengung. Contohnya Ghafurur Rahim, kan masuk huruf setelahnya. Ghafurur Rahim.
Gak ada lagi kalau ketemu kayak gini kaidahnya bacanya Ghafurur Rahim, gak ada lagi. Karena tadi cara bacanya gimana? Melebur atau dimasukkan ke huruf setelahnya tanpa mendengung. Ngoten. Paham nggih perbedaannya idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah nggih? Kalau idgham bi gunnah itu dia mendengung, dimasukkan dan mendengung. Kalau idgham bila gunnah itu tanpa mendengung. Namanya aja bila. Bila itu tanpa. Kalau gunnah bi gunnah dengan. Bi itu dalam bahasa Arab bi itu dengan. Gunnah ya dengan gunnah maksudnya gitu. Kalau idgham sendiri itu dalam artian bahasa apa? Dimasukkan, memasukkan, idgham. Paham nggih? Bab idgham bila gunnah. Ini saya buat seringkas mungkin dan segampang mungkin dipahami. Insyaallah mafhum, insyaallah bisa dipahami nggih. Dari pelajaran ini. Sudah nulisnya, mungkin masih ada yang belum selesai nulisnya. Bon. Nggih, monggo kalau antosi. Jalannya bareng, masa pulangnya sendirian nanti. Harus bareng-bareng pulangnya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait bab idgham bila gunnah. Pokoknya dari kaedahnya yang idzhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah itu sama. Harus didahului ini. Didahului nun sukun atau tanwin. Huruf yang bertanwin sebelumnya. Ah, ini kan roknya bertanwin. Terus bertemu dengan huruf apa? Hurufnya idgham bila gunnah. Demikian juga contohnya dari bab idzhar halqi atau contohnya dari bab idgham bi gunnah gitu juga. Harus didahului ini dulu. Kaidahnya harus didahului ini dulu baru ketemu huruf-hurufnya dari setiap bab itu tadi. Nggih, monggo. Setelah nusuk atau tanwin itu pasti di dalam Al-Qur'an tasdid ya. Pundi? Yang Tidak mesti mas, tidak mesti. Yang penting kaidahnya benar tadi, harus didahului ini tadi. Nah, terus bertemu dengan hurufnya babnya masing-masing. Jadi nggak mesti harus tasdidnya, harus ada tasdidnya, enggak. Kan di sini saya perinci tidak ada. Nah, insyaallah itu saya buat permudah. Pun ya. Ini belajar nulis lagi nih. Tidak apa-apa. Ah, kemudian ada namanya bab iklab. Iklab. Ini kalau di buku yang apa? Yang sebelumnya itu dibahas juga artian iklab ini mengganti, diganti, maksudnya diganti, bunyinya itu diganti. Nah, di sini ada penjelasannya. Iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Jadi iklab ini hurufnya ba tok. Lebih gampang lagi nih cara mendeteksinya. Iklab adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin diganti bunyi mim sukun disertai dengung. Nah, jadi huruf ba-nya ini diganti bunyinya apa? Nun sukun mana tadi? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba ini, maka bunyi nun sukunnya ini diganti bunyi mim sukun. Nah, paham maksudnya nggih? Contohnya gini. Harus kaidahnya sama, harus didahului nun sukun atau tanwin baru ini salah ini saya nih. Maaf ini, salah ini. Bertemu dengan ba ini hasilnya nggih. Bertemu dengan ba. Di sini kan nun sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya diganti nun sukun atau tanwinnya diganti bunyinya mim sukun disertai dengung. Cara bacanya gimana berarti? Bukan min ba'di, tapi bacanya mim ba'di. Caranya dirubah, bacanya menjadi mim sukun, mim ba'di. Namun ada khilaf di kalangan para ulama qiraat.
Nah, ada yang mengatakan cara bacanya bibirnya rapat sempurna. Mim ba'di. Ada yang mengatakan juga ada renggang di antara bibir. Mim ba'di. Hah? Nggih. Tapi kebanyakan yang dimorotal kayak masyayikh itu dia pakai yang agak direnggangkan itu. Saya juga sempat menanyakan ke salah satu syekh itu, ya yang benar, bukan yang benar ya, yang lebih utama itu memang yang direnggangkan itu. Dan juga dulu ada saya pernah tahsin namanya Syekh Naji, dia menyarankan yang direnggangkan itu. Jadi ketika setiap ketemu bacaan iqlab itu direnggangkan. Contohnya tadi min ba'di atau mim, kalau misal kita kesusahan pakai yang dirapatkan sempurna aja, mim ba'di. Nggih. Untuk mempermudah, kalau untuk bahan pembelajaran kita nggih. Nggih. Jadi bunyinya tadi, bunyinya nun sukun atau tanwin itu diganti bunyi mim sukun. Bacanya bukan min ba'di tapi mim ba'di. Jadi setiap misal ketemu kaidah nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka pasti cara bacanya diganti bunyi mim sukun disertai dengung ya. Bisa dimengerti ini di bab iqlab? Cuma satu itu tak hurufnya Pak. Nggih, ba tok. Ba hurufnya bak mawon. Lebih gampang nih. Enggak keliru itu. Nggih, insyaallah enggak keliru ya. Hurufnya bak tok soalnya. Bak bertemu nun sukun atau tanwin sudah. Pasti iqlab itu. Banyak huruf bingung kan. Nggih. Ini kalau di sekolahan yang ngajari anak-anak nih kaidahnya dihafal biasanya. Ada pelajaran iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin. Iya pakai nada itu tadi, nada hijaz. Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwin diganti bunyi mim sukun disertai dengung. Contohnya mim ba'di. Mereka ngafal mereka. Ada pelajaran idhar halqi. Idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Contohnya man aslama. Biasanya ngoten. Kalau di sekolah-sekolah gitu. Untuk di bab iqlab paham nggih? Pun Mas? Nggih. Nanti misal kalau belum jelas bisa japri mawon. Nggih. Insyaallah terbuka. Kalau pagi, kalau kemalaman tidur gitu. Ini yang hurufnya banyak ini. Ini apa ya? Gaconya ini. Bab berikutnya yaitu namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kalau di buku sebelumnya itu diperinci banget, Pak. Artian babnya, nama babnya ini ikhfa ini apa, hakiki itu apa, itu diperjelas. Kenapa saya ambil ringkasnya aja? Karena kita itu terfokus hanya untuk gimana tahu cara bacanya aja gitu. Nggak perlu sampai mendetail tahu artinya ikhfa ini hakiki ini apa, nama artinya babnya ini apa, nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya pengen tahu ya nanti insya Allah saya akan kasih tahu juga insya Allah. Baik. Nah di sini pelajaran berikutnya yaitu ikhfa hakiki, yaitu ikhfa hakiki adalah kaidahnya sama, harus didahului nun sukun atau tanwin lagi. Adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf maka dibaca samar. Nah, hurufnya ikhfa hakiki itu ada 15. Ta, sa, jada, zaza, sasha, sodo, todo, faqaka. Itu hurufnya ikhfa hakiki. Contohnya, nah, contoh yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan huruf apa? Shad. Nah, di huruf-huruf ikhfa hakiki ada enggak shad dari 15 huruf ini? Ada nggih, niki nggih. Nah, berarti termasuk bacaan dari
ikhfa hakiki. Cara bacanya, perlu diperhatikan kalau ikhfa hakiki itu cara membacanya, samarnya itu persiapan ke huruf setelahnya. Contohnya di sini nun sukun bertemu dengan so, berarti cara bacanya persiapan ke huruf so. Contohnya so, bukan persiapannya ke ta. Tambah susah nanti. Jadi kalau ikhfa itu persiapannya ke huruf setelahnya. Ngoten. Fansab. Unzur. Nah, bukan unzur, susah nanti gitu. Bisa dimengerti nggih? Kemudian bertemu huruf so lagi, tapi di sini bertemu dengan apa ini namanya? Tanwin. Barakallahu fikum, masyaallah. Tanwin, nggih bener, hurufnya lam tapi harokatnya apa? Tanwin. Nah, tanwin bertemu dengan huruf so, maka terjadilah hukum bacaan ikhfa hakiki. Cara bacanya amalan salihah. Jadi enggak ada lagi cara bacanya dijelaskan. Amalan salihah. Enggak ada ya. Terus yang pertama lagi tadi fansab. Enggak ada lagi karena cara bacanya disamarkan. Fansab amalan salihah. Nah, kemudian huruf setelahnya, apa contoh setelahnya, yaitu bertemu dengan kaf. Nah, di sini kaf bertemu dengan apa? Tanwin domatain ya. Insyaallah, barakallahu fikum. Yang penting tahu. Walaupun namanya masih salah enggak apa-apa. Yang penting sudah paham, ini pertemunya sama ini gitu. Nah, di sini domatain bertemu dengan kaf, pasti sudah terjadi namanya hukum bacaan ikhfa hakiki ya. Berarti cara bacanya pripun? Cara bacanya bukan ajrun karim, tapi bacanya ajrun karim. Yang saya maksud tadi memposisikan ke huruf setelahnya itu tadi, persiapan ke huruf setelahnya. Contoh di sini ya. Biasanya kebanyakan orang ketika baca ikhfa-nya kaf itu dia posisi mulutnya ke qaf. Contohnya ajrun karim. Sedangkan kalau setelahnya itu huruf kaf ya harus memposisikan huruf setelahnya. Contohnya ajrun ajrun karim. Kenapa memposisikan setelahnya itu huruf ka? Setelahnya itu harus persiapan ke huruf setelahnya, yaitu untuk mempermudah itu tadi. Pripun Mas? Kaf termasuk tipis tadi. Nggih, huruf tipis. Kalau huruf-huruf tebal itu khusadog tinqil. So, bo, terus ko, to, dot tadi itu. Khusadog tinqil itu. Ya. Ini huruf-huruf tebal, do, so, to, wo, ko. Huruf-huruf tebal itu pasti dia monyong. So, do, to, wo, ko. Gak ada huruf-huruf tebal itu cara bacanya ka, fa, gak ada. Yang lain lagi ro ya. Ro tapi itu ya termasuk huruf tebal tapi ada bab tersendiri. Ya, kayak kho itu dia huruf tebal tapi dia nanti ada bab tersendiri, ngoten. Termasuk huruf tebal juga. Jadi nanti huruf itu ada pembagian huruf juga, huruf-huruf tebal, huruf-huruf tipis, ada juga. Terkait bab ikhfa hakiki bisa dipahami nggih. Intinya dari idhar halqi sampai ikhfa hakiki kaidahnya sama, harus didahului nun sukun atau tanwin. Terus ketemu huruf dari setiap bab itu tadi. Ngoten. Bisa dipahami nggih insyaallah nggih. Cuma perlu diperhatikan ya. Banyak hurufnya soalnya. Kalau bisa nggih dihafal. Tata, jada, daza, sasa, sasha, sodo, tozo, faqaka. Perlu dihafal mungkin. Atau pertemuan selanjutnya distorkan mungkin. Yang idhar halqi dulu mungkin kan gampang itu. Okay. Sakit nggih insyaallah nggih. Pertemuan berikutnya idhar halqi mawon.
terus berlanjut setelahnya. Soalnya penting ini, kalau nggak dihafal nggih, ya bagaimana kita mendeteksi itu bacaan bab ini, bab itu, bangetan. Perlu dihafal. Insya Allah pertemuan depan sakit nggih? Hurufnya idzar al-qimawan 6 aja. Nanti berlanjut lagi ya nun mim mau idgham bi gunnah. Insyaallah gampang insyaallah. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Maksudnya ngapal yang itu Nggih, hafalin itu. Tapi kenapa? berapa huruf? 6 huruf. Bab yang pertama, Mas. Bab yang pertama itu. Ya, nanti di bab yang pertama. Nanti saya VN nggih. Saya VN. Kan jenengan yang bab kemarin belum dicatat nggih. Saya VN nanti. Di grup aja biar secara umum nggih. Jadi insya Allah nanti setiap materi pembelajaran saya ulang lagi aja materinya nggih. Via VN dan saya tulis lagi mau aja. Saya kirim. Barangkali ada yang mau nulis di rumahnya. Ngoten. Lupa bawa Oke, siap. Saya sihnya pengen nge-share ini, cuma kan belum selesai. Ah, ini karena sudah selesai nanti. Ya bisa saya share aja PPT-nya, ngoten. Dari 3 bab ini mungkin ada yang ditanyakan? Paham ya? Insyaallah ya. Bisa dimengerti ya? Mungkin yang mau nulis lagi? Nah, sekarang latihan ya. Nah, latihan, ada latihannya. Coba di soal pertama, monggo Pak. Coba deteksi dari soal pertama ini ada bacaan apa di kalimat yang pertama nih? Yang min ba'di iklab. Iklab. Ahsan tabarakallahu fikum. Paman taba niku Paman taba, apa tadi? ifa. Masya Allah barakallahu fikum. Kemudian Mas Reda, selanjutnya ada hukum bacaan apa ini? Idgham. Ahsan tabarakallahu fikum. Di kalimat tanwin bertemu dengan lam nggih. Barakallahu fikum. Kemudian Mas monggo. Min syarri di situ nun sukun bertemu dengan sya tadi. Sing yang bab yang terakhir yang kita bahas tadi. Ya buatan nama-nama. Oh ngalir insyaallah nanti ya. Nanti seiringnya waktu paham-paham sendiri insyaallah. Saya juga dulu bebel juga. Nambung saya dulu. Ya itu nggak paham masalah ginian. Padahal ya kalau dilihat-lihat gampang sih. Namanya yang repot masih. Betul apa ngalir mau. Kemudian, monggo Mas. Qauma thawaba. Oh iya, qauma thawaba. Nanti kenapa saya bacanya thawaba itu ada babnya lagi nanti dibahas. Kalau saya jelaskan di sini nanti tambah bingung. Insyaallah satu-satu gitu. Itu yang hurufnya ya nun dan waw itu. Nah, coba dari sini, bab apa yang di soal yang berikutnya ini? Bab apa? Ada bab apa? Tadi sudah benar, cara bacanya sudah benar. Apa? Bab apa ini namanya? Ini kayaknya yang di pelajaran kemarin ya, Tante? Pelajaran sekarang, baru aja dibahas itu. Botan. Iklab kan hurufnya cuma ba toh. Ini di sini hurufnya bukan ba, sa. Iya. Ahsan tabarakallahu fikum. Nah. Kalau ba itu iklab tadi cuma satu toh. Nah, kemudian yang terakhir ini, contoh yang terakhir mungkin yang duluan monggo. Iklab. Sudah jelas nggih? Tanwin bertemu dengan ba. Insyaallah sudah bisa dimengerti nggih? Sudah bisa mendeteksi nggih? Insyaallah. Cuma namanya aja kadang apa ngoten. Nggih, berhadapan langsung itu biasanya
agak membingungkan. Makanya aslinya kalau mau bisa nyari contohnya di Al-Qur'an, di bab di tahsin yang kita baca itu di surat An-Naziat. Apa mau nyari? Iklab nggak ada di Naziat. Maksudnya mau kita baca. Coba saya kasih tugas mawon. Satu-satu coba dicari di surat An-Naziat itu di bab ikhfa, kan bab banyak itu ikhfa insyaallah. Kan hurufnya banyak. Kan? Ada warnanya langsung kita ini. Oh, kalau ada warnanya itu berarti wah sudah ada jawabannya itu. Coba Pak, sudah nemu Pak? Satu saja per orang satu. Cari ikhfa hakiki kan banyak itu hurufnya. Ini apa ya? Yaumma yatadzakkarul insan. Nah, apa itu? Sin hurufnya apa sin tadi? Ikhfa hakiki. Ya, barakallahu fikum sudah berarti selesai tugasnya. Yang lain monggo coba dicari. Ikhfa hakiki kan banyak itu hurufnya, gampang insyaallah. Pasti ketemu itu. Bon nemu. Mata'alakum mata'alakum mata'alak boten. Tanwin sama lam. Saya disuruh nyari ikhfa. Ikhfa, cari bab ikhfa kan banyak kan hurufnya. Ya, barakallahu fikum. Monggo, Mas. Ayat berapa coba, Mas? Ayat pinten? Fasabiqati sabqa. Boten enten. Intinya kaidahnya tadi harus didahului nun sukun nggih, nun sukun ini. Nun sukun bertemu tanwin, baru bertemu dengan huruf-huruf 15 ini. Nah, paham gak tapi Mas? Paham gak? Gak. Harus didahului ini dulu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf 15 huruf ini. Coba cari. Mas Darul pun gak? Oh mau jawab lagi. Oh semangat ya. Monggo. Nun? Gak. Terus monggo Pak. Gak. Barakallahu fikum. Mas Reda monggo. G di kalimat antang G berarti G. Ini sebenarnya yang Mas ada tadi kalau digabungkan langsung ikhfa. Pundi? 4 kalimat. Innama anta munzirum. G kalau digabung G. Bon nemu Mas? Ayat berapa Mas? Oh, nggih. Idang. Oh nggih, barakallahu fikum. Qalu tilka idang. Ngoten. Nggih paham nggih? Ngoten nggih. Caranya ngoten. Tapi nggih ngoten, perlu dihafal. Kan biasanya itu karena lihat bukunya itu. Oh, gini. Kita bisa tadi kalau lihat hurufnya Rafi'an itu. Iya. Karena lihat hurufnya coba dimatikan. Oh, sudah bingung sudah. Ja'ahul a'ma. Nah. Di surat Abasah. Oke, jadi ketika bertemu huruf-huruf ini lagi, maka cara bacanya disamarkan. Gak ada yang bacanya fansab amalan soliha ajrun karim, gak ada lagi. Jadi ajrun karim amalan soliha fansab. Ngoten nggih? Itu namanya apa? Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ikhfa. Nggih, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki saya lupa juga. Nanti insya Allah saya bahas. Ini ada di kitab yang saya sebelumnya bahas itu. Saya itu mau buka itu kitabnya, cuma laptop saya ini lemot itu tadi. Yeah. Maunya saya kan mau bahas arti dari setiap babnya, soalnya biar tahu artinya ikhfa ini apa, artinya iklab ini apa. Tadi kan iklab sudah saya jelaskan. Iklab, idgham itu apa, memasukkan, bila gunnah itu apa, tanpa gunnah, tanpa didengungkan. Penting juga. Nonton, insyaallah temuan
yang berikutnya atau nanti saya tuliskan di grup nggih. Saya lihat buku lagi nggih. 3 bab ini ada yang dipertanyakan? Ada yang ditanyakan? Jelas nggih? Cuma kalau awal-awal itu biasanya nggih saya ngalami dulu. Cara nyarinya biasanya di Al-Qur'an ya sama lihat tulisannya itu. Oh ngoten. Tapi nanti kalau kita sering-sering kayak gitu tanpa kita sadari, tidak usah dihafal sendiri. Karena terbiasa itu tadi. Ngoten. Saya dulu belajar yang ngoten. Lihat di hasil catatannya, oh ngeten. Setiap ketemu itu, oh berarti ini namanya ini. Berarti ini namanya ini. Dari situ tanpa kita sadari hafal dengan sendirinya. Jadi ada yang membaca ya, kayak dia kan juga huruf pengolah gitu. Nggih, nanti memang di setiap bab ada yang hurufnya ada lagi ngoten gitu. Oh, barang kalau pola. Nanti juga ada namanya bab idhar juga, tapi idharnya idhar wajib. Nah, kalau yang pertama kan idhar halqi, ada lagi nanti namanya. Dan pastinya pembahasannya beda. Ada yang ditanyakan? Sudah nggih? Lanjut tahsin nggih? Monggo dibuka. Terakhir ayat berapa? Ada yang ingat? Nun? Oh nggih. Monggo ayat 41 diperhatikan. Oh berarti sekarang 42-nya nggih, 42. Terakhir 41 nggih. Baik, saya seperti biasanya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi kalimat yang pertama tadi yas'alunaka 'anis sa'ati ayya di situ perlu ditekan ya. Juga penekanannya enggak boleh ay. Biasanya orang itu ayya. Kalau kita nekannya ayya itu larinya ke apa? Za. Sedangkan ya ditahan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayya. Sama halnya di kalimat ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi, bukan nabi. Kadang kan kita pernah dengar kan? Ada ayat itu biasanya di masjid-masjid itu. Nabi, bukan nabi, tapi nabi ditahan. Ngoten. Sama halnya di ayat ini. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ra-nya ra tebal, mursaha. Kemudian fima anta min dzikraha. Di kalimat fima itu tadi apa? Hukum pelajaran apa? Iqfa hakiki, nun sukun bertemu dengan ta. Cara bacanya disamarkan. Min zikraha ikfa nggih. Terus ila rabbika muntahaha. Muntahaha ikfa. Innama anta munziru man yakhshaha. Man yakhshaha apa? Man yakhshaha. Idgham bila gunnah. Huruf idgham bi gunnah. Hurufnya apa? Ya, nun, mim, waw. Kalau yang pertama itu sudah jelas innama anta ikhfa hakiki, munziru apa? Ikhfa hakiki. May yakhshaha. Kemudian
Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kurang panjang ya. Saya ulang lagi. Boleh berhenti di yalbasu juga. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Monggo Pak. Ayat pertama, ayat 42 nggih. Yas'alu